Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya suaranya masih lemas ya. Ayo coba lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk membuktikan semangat anak-anak hari ini, maka pertama kita harus tepuk semangat dulu yuk. Ayo tepuk semangat. 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 Oke. Hari ini apakah masuk semua? Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua apa ada yang tidak masuk? Ada yang nggak masuk, Bu? Oh, siapa yang tidak masuk? Pride. Oh, Sakit, Bu, kemarin WA saya. Oh, sakit. Iya. Sakit apa? Demam sama diare muntah-muntah. Oh, ya sudah. Mari kita doakan teman kita yang sedang sakit, semoga diberi lekas sembuh ya. Amin. Oke, Al-Fatihah. Selesai. Oke, sebelum memulai pelajaran, agar ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat, kita berdoa dulu yuk. Rabbish Rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tammim lana bil khairat. Amin. Oke, baik. Oh iya, sebelum Bu Devi menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak apa masih ingat pelajaran sebelumnya tentang akhlak terpuji? Masih ingat? Masih, Bu. Nah, materi akhlak terpuji tentang minggu kemarin tentang apa? Ikhlas. Ikhlas. Apa ikhlas itu? Tahu? Enggak. Oh ya. Kalau dari Firda tahu apa? Masih ingat ikhlas itu apa? Sesuatu yang tidak mendapatkan imbalan. Ya, sudah mulai benar. Tapi kalau Bu Devi boleh menambahi, ikhlas itu adalah sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan atau sudah lillahi ta'ala, itu namanya berharap ridhonya Allah, itu namanya ikhlas. Sudah. Kalau yang kemarin membahas tentang akhlak terpuji ikhlas, hari ini Bu Devi mau menjelaskan tentang akhlak tercela, yaitu lawan dari akhlak terpuji. Kalau akhlak terpuji itu sesuatu hal yang baik. Nah, betul, baik dan sebaiknya kita lakukan. Tapi kalau akhlak tercela itu sebaliknya ya. Sebaliknya, akhlak tercela itu yang harus kita hindari. Oke, di sini Bu Devi punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Orang sedekah. Orang yang sedang bersedekah. Nah, anak yang sedang bersedekah. Nah, bersedekah ini akhlak terpuji apa akhlak tercela kira-kira? Terpuji. Ada yang tahu lawan dari akhlak terpuji sedekah ini? Pelit. Nah, pelit itu termasuk akhlak terpuji apa akhlak tercela? Tercela. Akhlak tercela itu boleh tidak dilakukan? Tidak boleh. Nah, Bu Devi sekarang punya pertanyaan. Misalkan ini kan akhlak terpuji ya, tapi ternyata dia niatnya sedekah ini adalah supaya mendapatkan pujian. Apakah tetap dibilang ini akhlak terpuji? Tidak. Nah, kenapa?
Karena pamer. Karena pamrih, karena pamer ya, pamer atau akhlak tercela. Kembali lagi, nah pamer itu, ini kembali ke akhlak tercela. Pamer itu bahasa Indonesianya tuh riya. Nah riya. Nah hari ini kita akan membahas tentang riya, nifak dan ananiyah, atau bisa dibilang egois. Oke, sebelum Bu Devi menjelaskan, apakah ada yang sudah tahu apa itu riya, apa itu nifak, apa itu ananiyah? Ria itu pamer, mengharapkan pujian saat melakukan kebaikan. Nah, riya itu ya tadi pamer saat melakukan kebaikan, ingin dipuji orang. Terus ada yang tahu lagi nifak itu apa? Munafik. Nah, munafik itu apa sih munafik? Munafik itu tidak jujur. Bila dipercaya tidak bila dipercaya berkhianat. Apakah dari Zahro bisa menambahkan? Bisa menambahkan? Sudah benar, tapi apakah dari Zahro bisa ditambahi lagi? Merasa berkata jujur, nyatanya berbohong. Betul. Terus yang terakhir ya, inanah. Nah, inanah itu tadi ya, ada yang tahu inanah itu apa? Egois. Jadi tadi riya, nifak sama ananiyah. Mohon maaf, ananiyah. Nah, Bu Devi menjelaskan dulu ya, biar anak-anak sedikit punya gambaran apa sih sifat riya itu, apa sih sifat nifak itu, apa sih sifat ananiyah. Oke. Nah, di sini secara bahasa riya itu artinya menampakkan atau memperlihatkan. Nah, tapi secara istilah adalah melakukan suatu amal ibadah dengan tujuan agar dilihat, dipuji, dihargai sama orang lain. Jadi tujuannya supaya dilihat sama orang lain, supaya mendapat pujian orang lain, bukan karena Allah. Sudah paham dari sini, Ria? Apa ada pertanyaan? Paham. Oh, sebentar, sebelumnya Bu Devi lanjut saja dulu ya. Nanti di sesi terakhir nanti Bu Devi mengulang pertanyaan. Oke, yang kedua nifak. Apa sih nifak tadi? Tadi yang penjelasan dari Firda sama Zahro sudah betul, tapi supaya lebih lengkap, ini di sini Bu Devi menjelaskan secara istilahnya juga. Nah, secara bahasa itu nifak artinya menyembunyikan sesuatu. Nah, tapi menurut si istilah di sini adalah menampakkan keimanan dan menyembunyikan keburukan hati. Jadi seseorang pura-pura beriman tapi hatinya tidak seperti demikian tersebut. Nah, yang terakhir ananiyah. Ananiyah artinya adalah menurut kata artinya kekakuan. Jadi kaku, orangnya itu kaku. Mau menanya sendiri. Nah, kaku. Jadi orangnya kaku. Nah, tapi menurut istilah ananiyah ini adalah sifat egois atau terlalu mementingkan dirinya sendiri tanpa memperlihatkan kepentingan dan perasaan orang lain. Dari sini, apakah sudah paham? Paham. Firda, dari tadi diam ini sebenarnya memperhatikan. Apakah sudah paham? Yang nomor 2 Bu Guru belum jelas. Ananiyah. Nomor 2 itu nifak atau munafik. Nifak atau ananiyah yang belum paham? Nifak sama dengan ananiyah ya. Berbeda. Kalau nifak itu tuh tidak sesuai antara apa yang diucapkan dengan apa yang di hati. Kalau orang jujur kan apa yang diucapkan sama yang di hati kan sama. Misal saya ini orang berilmu, ya saya orang berilmu, tapi memang di hatinya dia tuh orang berilmu, saya orang beriman,
tapi di hatinya memang iman, dia sholat, dia mengaji. Tapi orang munafik beda, di mulutnya itu bilang saya beriman ke Allah, tapi di hatinya, di kelakuan sehari-harinya dia tidak melakukan perintah-perintahnya Allah. Itu yang namanya nifak atau munafik. Tapi kalau Anania itu egois itu mau menangnya sendiri, tidak peduli dengan sekitarnya. Sudah dari sini paham? Ya, paham Bu Guru. Nah, kalau sudah paham, di sini Bu Devi mau tanya ya. Pinter ya, alhamdulillah anak cepat memahami apa yang Bu Devi sampaikan. Pinter, hebat. Oke, apa namanya? Dari yang Bu Devi jelaskan, apakah anak-anak tahu apa dampak dari sifat riya, nifak, dan ananiyah? Dampak buruknya memiliki sifat itu, ada yang tahu? Dijauhi teman. Dijauhi teman, pinter. Terus? Tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala, betul. Dosa. Dosa ya jelas itu ya, pinter. Pinter, berdosa. Terus ada yang lagi? Tidak disayang Allah. Banyak sekali ya itu dampak buruknya. Apakah sifat-sifat tercela itu punya dampak baik? Tidak. Tidak, namanya saja tercela. Tercela itu sifat yang tidak bagus. Sifat yang tidak bagus akhirnya ya berakibat tidak bagus. Tapi kalau sifat yang baik akhirnya berdampak baik. Baiklah, dari materi yang Bu Devi sampaikan hari ini, apakah ada pertanyaan? Atau kalau nggak gitu, mungkin anak-anak ada yang pernah melihat temannya, Bu, temanku ada yang riya, ada yang memiliki sifat riya seperti ini contohnya, kayak gini perbuatannya. Ada yang punya contoh? Mungkin Ada teman. Bu, ada. Iya, coba ceritakan. Iya. Tidak boleh seperti itu, nggak apa-apa, nggak boleh, jangan malu ya. Di sini harus berani menyampaikan pengalaman, bercerita, itu melatih percaya diri. Pintar ya, ayo. Suatu ketika saya bermain Bu Guru, Ya. terus saya haus, kemudian saya minta air kepada Rika. Kemudian Rika itu mengasihkan dengan syarat nanti kalau sudah tak kasih minum kamu harus bilang saya baik gitu ya. Itu kan berarti memberi minuman tidak karena Allah, karena dia berbuat baik. Apakah itu sama dengan riya, Bu Guru? Coba dari pertanyaannya Firda, apakah Zahra bisa menjawab? Apakah itu termasuk riya? Iya, karena mengharapkan imbalan berupa pernyataan saya baik di depan teman-teman yang lain. Nah, itu termasuk riya ya, termasuk riya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, apakah Firda mau mencontoh sifatnya Rika tadi? Tidak, Bu Guru, karena dibenci Allah. Ya, karena selain itu juga ya perbuatan yang tidak bagus ya, tidak boleh dilakukan. Ayo selanjutnya, apakah Zahra punya cerita? Tidak ada, Bu Devi. Oke, sudah. Karena hari ini anak-anak sepertinya mulai memahami dengan apa yang Bu Devi sampaikan. Ya, sudah. Ayo, Zahra dari tadi bercanda, sebenarnya Zahra punya cerita ya. Ayo coba. Tidak ada, Bu Devi, tidak. Ayo coba, gak apa-apa. Kalau bercerita, Bu Devi juga ingin mendengarkan ceritanya sepertinya ya, biar nggak cerita sama temannya sendiri. Oh, tidak ada, Bu Devi. Oh ya, ya sudah. Kalau begitu, sepertinya pembelajaran hari ini Bu Devi akhiri.
Sekarang Bu Devi tanya, kira-kira materi hari ini tuh tentang apa sih yang Bu Devi sampaikan? Ria, Nifak, sama Anania. Sama Anania. Apa sih Ria itu? perbuatan baik dengan imbalan untuk dipuji orang atau diperlihatkan orang. Perbuatan baik yang dilakukan untuk dipuji oleh orang, tidak ikhlas, tidak karena Allah. Betul, sudah pinter. Kalau nifak, apa sih nifak itu? Ayo coba Zahro, dari tadi sepertinya ngobrol. Berarti kalau ngobrol sendiri, tandanya itu biasanya sudah bisa ya. Kalau ngobrol sendiri biasanya kan gitu ya. Kalau ngobrol sendiri tandanya dia sebenarnya sudah bisa. Tapi kalau orang yang merasa belum bisa, biasanya itu memperhatikan. Ya, betul tidak? Nah, ayo coba Zahro, nifak itu apa? Nifak adalah perbuatan baik. Ayo boleh dibantu? Boleh dibantu? Firda, yuk. Antara perkataan dengan hatinya itu tidak sama. Nah, Jadi bilangnya A tapi sebenarnya B. iya, di hatinya B, tidak sesuai antara perkataan Dan dan perbuatan apa? isi hatinya itu tidak sama. Oke, terima kasih sudah dibantu ya Firda, terima kasih. Lagi-lagi kalau misal ada temannya yang menyampaikan, nah harus didengarkan dan diperhatikan. Yang terakhir Anania, berhubung tadi sepertinya Zahra belum menjawab, apa itu Anania? Anania adalah sifat yang mau menang sendiri, yang mau menonjolkan diri, yang mau merasa paling baik di antara yang paling baik. Oke, karena hari ini anak-anak sudah mulai paham, sudah pinter, sudah mau tertib dengan pembelajaran hari ini di kelas tertib, Bu Devi banyak-banyak bilang terima kasih atas perhatiannya ya. Kalau sekolah tidak boleh ngobrol sendiri ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita baca doa bersama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.